Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang gelombang bunyi, maka kita perlu tahu apa itu bunyi dan apa itu gelombang. Bunyi merupakan gelombang mekanik yang merambat melalui zat padat, cair ataupun gas yang terdiri atas frekuensi dalam rentang pendengaran. Medium dari bunyi itu biasanya berupa zat cair, padat, atau gas. Jadi gelombang bunyi dapat merambat misalnya di dalam air, batu bara, atau udara. Tentang gelombang, gelombang adalah getaran yang merambat. Dari kedua pengertian itu, maka kita tahu bahwa gelombang bunyi merupakan gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium sebagai media perambatannya. Sedangkan untuk gelombang longitudinal merupakan gelombang yang memiliki arah getaran yang sama dengan arah rambatan. Artinya, arah gerakan medium gelombang sama atau berlawanan arah dengan perambatan gelombang. Gelombang longitudinal mekanis juga disebut sebagai gelombang mampatan atau gelombang kompresi. Pada alat peraga kali ini, saya akan menampilkan berikut akan ditampilkan salah satu penerapan dari gelombang bunyi, yaitu pipa organa. Pipa organa adalah sebuah elemen penghasil suara. Pipa tersebut akan bersonansi atau mengeluarkan suara pada nada tertentu ketika ada aliran udara yang ditiupkan pada tekanan tertentu. Untuk alat peraga yang satu ini digunakan pipa organa tertutup. Mengapa pipa organa tertutup? Karena pipa organa ini salah satu ujungnya tertutup dan ujung yang lain terbuka, maka disebut sebagai pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup apabila pipa organanya ini ditiup, akan dihasilkan pola gelombang stasioner, di mana ujung yang tertutup selalu menjadi titik simpulnya. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana penerapan dari pipa organa tertutup itu. Bisa kita lihat, berikut ini adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk menyusun alat peraga tersebut. Yang pertama, kita memerlukan label, lalu penggaris, lalu alat tulis, dan 4 buah gelas yang tinggi dan lebarnya sama, sehingga nanti volumenya yang akan terisi itu sama. Selanjutnya juga kita butuh air. Untuk selanjutnya, kita perlu memberi nama pada label ini yang nantinya akan ditempel di setiap gelas. Kita akan bernama dengan bentuk pecahan atau persen. Nah, kira-kira beginilah setelah setiap gelas sudah diberi identitas dari setiap volume air nantinya. Sesuai dengan takaran di sini, mari kita tuang 25% dari gelas ini. Ini saya menggunakan data kuantitatif, yaitu memperkirakan sekitar 25%-nya. Nanti kita bandingkan semuanya agar terlihat sama.
seperti ini, kira-kira seperti inilah pengukuran yang dapat saya ambil. Karena kertasnya agak susah menempel, maka taruh saja ya, agar terlihat juga volume air dari setiap gelas. Setelah ini, mari kita pukul setiap gelas. Nanti akan dihasilkan suara yang berbeda-beda. Terlihat bukan? Suara dengan kapasitas air yang penuh memiliki suara yang lebih berat dibanding dengan kapasitas air yang hanya 25% saja. Atau bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan mencelupkan tangan lalu kita gosokkan. Tampak jelas perbedaan suara dari setiap gelas yang sudah diisi oleh air. Untuk menghitung pipa organa, digunakan rumus sebagai berikut ini. Jadi, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami tentang konsep gelombang bunyi yang kaitannya dengan penerapan pada pipa organa tertutup? Di video tersebut sudah saya jelaskan dari awal hingga akhir. Semoga dalam video tersebut kalian semakin paham dan tahu apa itu pipa organa tertutup, serta kaitannya dengan konsep gelombang bunyi. Semoga video tersebut bermanfaat.